Selamat berjumpa kembali saudaraku semuanya dengan channel YouTube Jati Diri. Dalam pertemuan yang ke-11 kali ini, marilah kita lanjutkan ajaran Bhairawa Tantra lanjutan dari yang sebelumnya. Namun seperti biasanya, sebelum kita mulai jangan lupa selalu untuk memohon perlindungan dan bimbingan Tuhan Yang Maha Kuasa, agar tidak terjadi kesalahpahaman yang akan menyebabkan kesesatan. Di pertemuan kita kali ini, marilah kita mengulas tentang teknik meditasi siwa yang ketiga. Dalam menyajikan tantra ini, kami sajikan secara sistematis, jadi tontonlah secara cermat mulai dari awal, jangan melompat-lompat agar tidak terjadi gagal paham. Dan mungkin bahasanya terkesan sedikit membingungkan, namun disitulah seninya. Cermatilah dengan kejernihan hati dan pikiran agar dapat menangkap maknanya secara benar. Dalam teknik siwa yang ketiga ini masih mengulas seputar pernafasan. Siwa berkata, atau kapanpun nafas masuk dan nafas keluar bertemu, dalam waktu yang singkat itu sentuh atau rasakanlah keadaan yang tanpa energi, energyless. Pusat di mana energi diisi, energy field center. Kita ini telah terbagi menjadi dua, wilayah atau area pusat dan area pinggiran. Tubuh adalah bagian pinggir, kita mengetahui tubuh, kita mengetahui yang di bagian luar ini, di pinggir. Kita mengetahui lingkaran ini, kita mengetahui garis pinggir dari lingkaran ini, tetapi kita tidak mengetahui titik tengahnya. Ketika nafas keluar bertemu dengan nafas masuk, ketika mereka menjadi satu, ketika engkau tidak dapat mengatakan apakah ini nafas masuk atau nafas keluar, ketika sulit untuk menandai dan mendefinisikan ini nafas keluar atau nafas masuk, ketika nafas telah masuk ke dalam dan mulai bergerak keluar, di sana ada momen penyatuan. Di sana nafas tidak keluar juga tidak masuk. Nafas menjadi statis. Ketika nafas bergerak keluar ia bersifat dinamis, ketika nafas masuk ia bersifat dinamis. Ketika nafas tidak masuk dan tidak juga keluar, ketika ada keheningan dan kesunyian di sana, tidak bergerak, engkau berada sangat dekat dari pusat lingkaran. Titik temu antara nafas masuk dan nafas keluar adalah pusatmu. Perhatikanlah ini dengan cara berpikir begini. Ketika nafas masuk, di dalam tubuh masuknya kemana? Nafas itu masuk ke pusat dirimu dan menyentuh pusatmu. Ketika nafas keluar, dari mana keluarnya nafas tersebut? Nafas ini bergerak keluar dari pusatmu. Pusat dirimu haruslah tersentuh oleh nafas. Oleh karena itu kenapa para mistikus Tao, dan juga mistikus Zen mengatakan, kepala bukanlah pusatmu, tetapi pusar adalah pusatmu. Nafas masuk ke pusar, kemudian keluar. Nafas masuk ke pusat kemudian keluar. Seperti yang kukatakan di pertemuan awal-awal, bahwa nafas adalah jembatan antara engkau dan tubuhmu. Engkau mengetahui tubuhmu, tetapi engkau tidak mengetahui di mana pusatmu. Nafas terus masuk ke pusatmu lalu keluar, akan tetapi kita tidak terlalu cukup mengambil nafas. Oleh karenanya, biasanya nafas tidak benar-benar sampai di pusat. Sekarang, setidaknya, nafas ini tidak sampai ke pusat. Itu kenapa setiap orang merasa tidak berada di pusat. Di seluruh dunia modern, orang-orang berpikir bahwa mereka merasa dapat melewatkan pusat mereka. Coba lihat anak kecil yang tidur, amati nafasnya. Nafas masuk, perutnya kembung seluruhnya. Dadanya tetap datar dan tidak terpengaruh. Itulah sebabnya kenapa anak kecil terlihat tidak memiliki dada, hanya perut, dan perut yang sangat dinamis. Nafas masuk perutnya menjadi kembung, nafasnya keluar perutnya menjadi kempes, perutnya bergerak-gerak. Anak-anak berada di pusat mereka. Itulah sebabnya kenapa anak-anak sangat merasa selalu bahagia, seluruh hidupnya terisi oleh kebahagiaan, terisi oleh energi dan kekuatan, terlihat tidak pernah lelah, berlimpah, dan selalu ada di saat ini, tanpa memikirkan masa depan dan tanpa memikirkan masa lalu. Seorang anak bisa marah. Ketika ia marah secara total, ia menjadi kemarahan itu sendiri. Dan kemarahannya juga indah. Ketika seseorang berada di dalam kemarahannya secara total, kemarahan memiliki keindahannya sendiri, karena totalitas selalu memiliki keindahan. Engkau tidak dapat menjadi marah dan cantik, engkau akan menjadi jelek, karena kemarahan yang setengah-setengah selalu terlihat jelek. Dan tidak saja dengan kemarahan. Ketika engkau mencintai seseorang, engkau berubah menjadi jelek, karena engkau mencintainya dengan setengah-setengah, terpecah, dan tidak secara total. Lihat wajahmu ketika engkau mencintai seseorang.
Bercintalah di depan cermin, dan lihatlah wajahmu, ini akan terlihat jelek, seperti binatang. Di dalam bercinta wajahmu juga bisa menjadi jelek. Kenapa bisa begitu? Dikarenakan cinta selalu konflik, engkau menggenggam sesuatu. Engkau memberi dengan tidak ikhlas. Bahkan di dalam cinta engkau tidak totalitas, tidak memberi secara total, tidak menyeluruh. Seorang anak bahkan dalam kemarahannya, dalam kekerasannya, mereka tetap totalitas. Wajahnya menjadi bercahaya dan indah. Ia berada di sini dan saat ini. Kemarahannya tidak peduli dengan masa lalu ataupun esok hari, ia tidak perhitungan, ia hanya marah. Anak-anak selalu berada pada pusat mereka. Ketika engkau sedang berada di pusatmu, engkau selalu totalitas. Apapun yang engkau lakukan akan menjadi sebuah tindakan yang totalitas. Ketika engkau terpecah, ketika engkau tidak berada di pusatmu, apapun yang engkau lakukan hanya akan menjadi kepingan kecil dari dirimu. Ketotalitasanmu tidak merespon, hanya sebagian saja, dan yang sebagian ini menentang yang keseluruhan, inilah yang menciptakan kejelekan. Kita semua dulu adalah anak-anak. Kenapa ketika kita bertumbuh nafas kita menjadi dangkal? Tidak pernah mencapai perut, tidak pernah menyentuh pusar. Jika nafas dapat turun sampai ke bawah, dan lebih ke bawah lagi pernapasan akan menjadi berkurang kedangkalannya, tetapi nafas hanya menyentuh dada dan kemudian keluar. Nafasmu tidak pernah sampai ke pusat. Engkau takut dengan pusat itu, karena jika engkau mencapai pusat engkau akan menjadi totalitas. Jika engkau tidak total dan hanya menjadi kepingan-kepingan, inilah mekanisme untuk menjadi setengah-setengah dan kepingan-kepingan. Engkau mencintai, jika engkau bernafas dari pusat, engkau akan mengalir dalam totalitas. Engkau takut menjadi rapuh, menjadi begitu terbuka kepada seseorang, kepada setiap orang. Engkau bisa menyebutnya kekasihmu, engkau bisa menyebutnya yang terkasih, tetapi engkau takut selalu ada orang lain di sana. Jika engkau rapuh secara total, terbuka, engkau tidak mengetahui apa yang akan terjadi. Dan engkau benar-benar ada dalam tempat yang berbeda. Engkau takut menjadi sepenuhnya diberikan kepada orang lain. Engkau tidak dapat bernafas, engkau tidak dapat mengambil nafas yang mendalam. Engkau tidak dapat merelaksasikan nafasmu, sehingga nafasmu bisa mencapai pusat, karena begitu nafasmu sampai di pusat maka setiap tindakanmu akan menjadi total. Karena engkau takut menjadi total, engkau bernafas dengan dangkal. Nafasmu selalu ada di level minimum, bukan di level maksimum. Itulah sebabnya kenapa kehidupan seperti tanpa kehidupan. Jika engkau hanya bernafas di level minimum, kehidupan ini seperti tanpa kehidupan. Engkau menjalani hidup di level minimum, tidak di level maksimum. Padahal engkau dapat hidup di level maksimum, dengan begitu hidupmu akan menjadi lebih berkelimpahan. Tapi akan ada kesulitan di sana. Engkau tidak dapat hidup sebagai suami, tidak dapat hidup sebagai istri, jika hidup begitu berkelimpahan. Segala sesuatunya akan menjadi sulit. Jika hidup berkelimpahan, cinta akan berkelimpahan. Dan engkau tidak hanya dapat lengket kepada satu orang saja. Dan engkau akan mengalirkan cintamu ke semua arah, semua dimensi terisi olehmu. Dan pikiran merasa dalam keadaan bahaya, dan lebih memilih untuk tidak hidup. Semakin engkau terasa mati, semakin engkau akan terasa aman. Semakin mati dirimu, semuanya akan terasa semakin bisa di bawah kendali. Engkau dapat mengendalikannya, engkau tetap menjadi tuan. Engkau merasa dirimu sebagai seorang tuan karena engkau dapat mengendalikannya. Engkau mengontrol amarahmu, engkau dapat mengendalikan cintamu, engkau dapat mengendalikan sesuatu. Akan tetapi pengendalian yang seperti ini hanyalah mungkin di level energimu yang terendah. Setiap orang sesekali pasti pernah merasakan berada pada keadaan yang secara tiba-tiba merasakan perubahan dari level yang minimum ke level yang maksimum. Engkau seperti pergi ke sebuah bukit. Seketika engkau keluar dari kota dan dari hiruk-pikuknya penjara kota. Engkau merasa bebas di atas bukit yang sunyi dan nyaman. Langit begitu luas, dan hutan yang hijau, dan ketinggiannya menyentuh awan. Seketika itu engkau mengambil nafas yang dalam. Engkau mungkin tidak mengamati dan tidak menyadari hal tersebut. Sekarang jika engkau pergi ke bukit, amati dan sadarilah. Sebenarnya bukanlah bukit itu yang membuat perubahan, akan tetapi nafasmu. Engkau mengambil nafas yang dalam.
Engkau bergumam, engkau telah menyentuh pusat itu. Untuk sesaat engkau menjadi totalitas dan semuanya menjadi berkah kebahagiaan. Berkah kebahagiaan itu tidak bersumber dari bukit itu, akan tetapi berkah kebahagiaan itu datang dari pusatmu. Engkau telah menyentuhnya secara tiba-tiba, secara tidak sadar. Waktu engkau di kota, engkau dipenuhi oleh ketakutan. Di mana-mana ada banyak orang dan engkau berusaha mengendalikannya. Engkau tidak dapat berteriak, engkau tidak bisa tertawa. Sungguh malang engkau. Engkau tidak dapat bernyanyi sambil menari-nari di jalanan. Engkau takut, ada polisi di sekitar situ, atau para pemuka agama, para ulama atau orang-orang yang menghakimimu, atau para politikus dan para moralis. Engkau takut dianggap sebagai orang gila atau orang yang tidak bermoral. Di kota selalu ada banyak orang yang siap menghakimimu dan menyalahkanmu, sehingga engkau tidak dapat bernyanyi sambil menari begitu saja di jalanan. Bertrand Russell suatu ketika mengatakan, "Aku mencintai peradaban, tapi kita telah mencapai peradaban ini dengan pengorbanan dan biaya yang sangat besar." Engkau tidak dapat menari di jalanan, akan tetapi engkau pergi ke stasiun atau tempat di bukit, dan tiba-tiba engkau dapat menari. Engkau sendirian bersama langit, dan langit bukanlah sebuah penjara. Langit adalah sebuah keterbukaan, terbuka dan terus terbuka, luas dan tak terbatas. Seketika itu engkau mengambil nafas yang dalam, yang menyentuh pusat dan berkah kebahagiaan dan kenikmatan. Dalam 1-2 jam, bukit itu akan terasa lenyap. Engkau masih di situ, tetapi bukit itu akan terasa lenyap. Kekhawatiranmu kembali lagi. Engkau berpikir untuk menelepon ke kota, untuk menulis pesan kepada istrimu, atau engkau berpikir setelah 3 hari engkau akan meninggalkan bukit itu. Dan engkau kembali ke kota lagi. Nafas itu bukanlah benar-benar darimu, terjadi begitu saja dengan sendirinya. Karena perubahan situasi gigi atau ger yang ada di dalam dirimu, mekanisme tubuhmu berubah, mendadak semuanya menjadi berubah pula. Engkau berada di sebuah tempat yang baru, engkau tidak dapat bernafas dengan cara yang lama, jadi untuk sesaat satu nafas baru masuk. Nafas ini menyentuh pusatmu, dan engkau merasakan kebahagiaan dan kenikmatan. Siwa mengatakan, setiap saat engkau menyentuh pusat itu, atau jika engkau tidak menyentuhnya, mulai dari sekarang engkau dapat segera menyentuhnya. Ambillah nafas yang dalam dan perlahan. Sentuhlah pusat itu, jangan bernafas dari dada, inilah triknya. Peradaban, pendidikan, moralitas, itu semua telah menciptakan nafas yang dangkal. Akan sangat bagus jika engkau pergi mendalam ke pusatmu itu, karena jika tidak engkau tidak akan dapat mengambil nafas yang mendalam. Hanya jika umat manusia menjadi tidak menekan, tidak menahan-nahan pada seks, manusia benar-benar tidak dapat bernafas. Jika nafas pergi mendalam sampai ke kedalaman perut, ini akan memberikan energi kepada pusat seks. Nafas yang mendalam ini akan menyentuh pusat seks dan memijatnya dari dalam. Pusat seks akan menjadi lebih aktif, lebih hidup. Peradaban sangat takut dengan seks. Kita tidak mengizinkan anak-anak kita menyentuh pusat seks mereka, organ seks mereka. Kita berkata, stop, jangan sentuh. Lihatlah pada seorang anak ketika mereka menyentuh pusat seksnya, lalu engkau katakan, berhenti. Kemudian perhatikan nafasnya. Ketika engkau mengatakan, berhenti, jangan menyentuh kemaluanmu, maka nafasnya akan menjadi dangkal seketika itu. Karena tidak saja tangannya yang menyentuh kemaluannya, jauh di dalam, nafasnya juga menyentuh pusat seks ini. Dan jika nafas terus-menerus menyentuh pusat ini, akan sulit untuk menghentikan tangannya. Jika tangannya berhenti, dan biasanya ini dibutuhkan, nafasnya akan mengikuti tidak masuk jauh ke dalam dan menyentuh pusat seksnya. Dan nafas tetap dangkal. Kita takut dengan seks. Bagian terendah dari tubuh tidak saja rendah secara fisik, akan tetapi juga secara nilai menjadi rendah. Seks selalu saja dihakimi sebagai rendah. Sehingga jangan pergi ke area sana, tetaplah dangkal. Sayangnya kita hanya bisa bernafas ke arah bawah. Jika beberapa penceramah atau pengkhotbah dibiarkan, bisa saja mereka akan merubah semua mekanisme bernafas ini. Mereka hanya akan mengizinkanmu bernafas ke arah atas, yaitu ke arah kepala. Dengan begitu engkau tidak akan menyentuh seks sama sekali. Jika kita ingin menciptakan umat manusia yang tanpa seks, maka kita harus mengubah sistem bernafas.
Nafas harus masuk ke kepala, ke cakra ketujuh, yaitu cakra sasara atau cakra mahkota, pusat ketujuh yang berada di ubun-ubun, kemudian bernafas kembali ke mulut. Arus nafasnya harus seperti berikut ini. Nafas masuk melalui hidung kemudian dialirkan menuju ke cakra ketujuh, atau cakra sasara. Nafas tidak boleh masuk ke bawah, karena akan berbahaya, begitu seterusnya. Semakin dalam nafasmu masuk ke bawah, semakin dekat engkau dengan lapisan biologis. Engkau sampai di titik pusat, dan pusat itu berada dekat sekali dengan pusat seks, sangat dekat sekali. Dan memang harus dekat, karena seks adalah kehidupan. Lihatlah ini dengan cara pandang seperti ini, nafas adalah kehidupan dari atas ke bawah, seks adalah kehidupan dari sudut yang lain, dari bawah ke atas. Energi seks mengalir dan energi nafas mengalir juga. Aliran nafas ada di bagian atas tubuh dan aliran seks berada di bagian bawah tubuh. Ketika keduanya bertemu, mereka menciptakan kehidupan. Ketika keduanya bertemu menciptakan sistem biologis, bioenergi. Oleh karenanya jika engkau takut dengan seks, pisahkan keduanya, jangan biarkan keduanya bertemu, pisahkan antara aliran nafas dan aliran seks. Sesungguhnya manusia-manusia modern adalah manusia-manusia yang dikebiri, dikarenakan kita tidak memahami nafas, dan risalah ataupun ayat ini akan menjadi sulit untuk dipahami. Siwa mengatakan, kapanpun nafas masuk dan nafas keluar bertemu, dalam waktu yang singkat itu sentuh atau rasakanlah keadaan yang tanpa energi energiless, pusat di mana energi diisi energi field center. Ia menggunakan istilah yang sangat bertentangan, yaitu tanpa energi atau energiless, energi terisi penuh atau energi field. Ini menjadi tanpa energi karena tubuhmu, pikiranmu, tidak dapat memberi energi pada pusatmu. Energi tubuhmu tidak di sana, energi dari pikiranmu tidak di sana. Oleh karenanya ini tanpa energi atau energiless, selama engkau mengetahui identitasmu. Akan tetapi ini adalah terisi penuhnya oleh energi, dikarenakan sumber energinya berasal dari alam semesta, bukan berasal dari energi tubuhmu. Energi tubuhmu hanyalah energi bahan bakar. Tidak lain hanyalah sekedar bagaikan bahan bakar minyak. Engkau memakan sesuatu, engkau meminum sesuatu, ini menciptakan energi. Hanya memberi bahan bakar pada tubuh, jika engkau berhenti makan dan minum maka tubuhmu akan mati. Tentu tidak langsung mati sekarang, sekurang-kurangnya membutuhkan waktu 3 bulan, karena engkau memiliki cadangan bahan bakar di dalam tubuhmu. Engkau telah mengumpulkan banyak energi. Tubuhmu dapat tetap beroperasi selama 3 bulan tanpa harus diisi bahan bakar. Masih akan tetap bertahan, karena memiliki cadangan. Cadangan yang digunakan di saat gawat darurat, keadaan gawat apapun, engkau membutuhkannya. Dengan energi bahan bakar ini, pusat dirimu tidak mendapatkan cukup energi. Oleh karena itu kenapa Siwa mengatakan bahwa hal seperti ini tanpa energi. Pusat ini tidak bergantung pada makan dan minummu. Pusat ini berkaitan dengan sumber di alam semesta, energi alam semesta. Oleh karena itu kenapa Siwa mengatakan, tanpa energi, pusat pengisian penuh energi. Di saat engkau dapat merasakan, dan menyadari pusat dari mana nafas itu keluar dan masuk, titik di mana nafas menyatu, pada pusat tersebut, jika engkau menyadarinya, maka pencerahan pun akan mulai terjadi. Saudaraku pemirsa channel YouTube Jati Diri semuanya. Mari kita akhiri sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini, kalau Tuhan mengizinkan kita lanjutkan di lain waktu. Dalam memahami ajaran Tantra ini Anda harus hati-hati, jangan sampai terperosok ke jurang kesesatan. Jika ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar, atau bisa lewat WhatsApp ke nomor 087756422100. Dan akhirnya jika ada kesalahan dari kami dalam bentuk apapun mohon dimaafkan. Semoga Anda semua selalu berbahagia. Amin.